Halo, kembali lagi di YouTube channel Fisik Guru. Kali ini saya akan membahas aplikasi hukum Newton pada bidang datar. Nah, aplikasi hukum Newton pada bidang datar ini juga ada beberapa kasus yang akan saya bahas. Nah, kasus kali ini di mana benda ketika diberikan gaya mengalami percepatan pada permukaan licin dan kasar. Kita lanjut. Nah, pada pembahasan pertama ini, arah gaya sejajar dengan arah gerak pada bidang permukaan licin. Nah, kita berikan gaya sebesar F searah sumbu X, maka muncul ada gaya normal dan gaya berat. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus ini yang pertama adalah tentukan arah gaya bekerja dengan menggambarkan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kelompokkan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing sumbu dengan menggambar diagram benda bebas. Yang ketiga, gunakan persamaan hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton sesuai kategori gerak berdasarkan sumbu-sumbu tersebut. Lanjut. Nah, sekarang kita tinjau sumbu X. Sumbu X ya. Jadi, gaya F menyebabkan gerak benda searah sumbu X, maka berlaku hukum 2 Newton. Mari kita tinjau. Nah, seperti langkah-langkah sebelumnya bahwa kita harus menggambar diagram benda bebas. Nah, di sini yang searah sumbu X bergerak ke kanan itu adalah gaya F. Nah, berlakulah hukum 2 Newton. Maka sigma Fx sama dengan M kali A, atau jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X itu sama dengan M dikali A. Nah, karena gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X itu hanya satu, yaitu sebesar F, maka F sama dengan M dikali A. Nah, kalau kita mencari percepatannya, maka A sama dengan F per M. Bagaimana dengan sumbu Y? Karena benda tidak bergerak searah sumbu Y, maka kita anggap benda dalam keadaan diam. Nah, kita gambarkan sumbu koordinat sumbu Y. Kemudian kita menentukan gaya-gaya yang bekerja pada benda searah sumbu Y, yaitu gaya normal dan gaya berat. Gaya normal arahnya ke atas kita jadikan sebagai positif, dan gaya berat bergeraknya ke bawah searah sumbu Y sebesar negatif. Nah, pada arah sumbu Y, benda dalam keadaan diam, maka berlaku hukum 1 Newton. Maka kita selesaikan secara matematis, yang mana sigma Fy sama dengan 0. Jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y itu sama dengan 0. Nah, seperti yang kita analisis tadi, bahwa yang ke atas positif, ke bawah negatif, maka N kurang W sama dengan 0. N gaya normal kurang W adalah gaya berat sama dengan 0, maka gaya berat ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi N sama dengan W. Nah, ini adalah keterangannya. F itu gaya tarik, satunya Newton. N itu juga gaya normal, itu satuannya Newton. W itu gaya berat, satuan juga Newton, atau W sama dengan M dikali G. Sementara A itu percepatan benda meter per sekund kuadrat, dan M massa benda, satunya kilogram. Nah, bagaimana kalau kasus pada bidang kasar? Tetapi arah gaya sejajar dengan arah gerak, sama seperti yang kasus sebelumnya. Langkah-langkah juga sama. Tentukan arah gaya bekerja dengan menggambar sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini, sumbu Y, sumbu X. Terus, kelompokkan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing sumbu dengan menggambar diagram benda bebas. Dan gunakan persamaan hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton sesuai kategori gerak berdasarkan sumbu-sumbu tersebut. Nah, kita tinjau dan kita analisis. Nah, pada sumbu X, gaya F menyebabkan gerak benda searah sumbu X, maka berlaku hukum 2 Newton. Sama seperti yang tadi. Nah, kita analisis secara
diagram benda bebas dan matematis, maka kita dapatkan seperti ini. Nah, ada gaya F searah sumbu X, dan berlaku hukum de Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Kita lihat, oh ya, lupa, di sini harusnya ada gaya F gesek, ya, karena permukaannya adalah bidang kasar. Maka jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda ini searah sumbu X itu ada dua, yaitu gaya F yang arahnya ke kanan kita jadikan positif, dan gaya gesek yang arahnya ke kiri kita jadikan sebagai negatif. Makanya F dikurangi F gesek itu sama dengan M dikali A. Maka A sama dengan F kurang F gesek per M. Nah, bagaimana dengan sumbu Y? Kita lakukan hal yang sama. Kita gambarkan sumbu koordinat sumbu Y, kemudian kita analisis gaya-gaya yang bekerja. Maka pada arah sumbu Y, benda dalam keadaan diam. Maka berlaku hukum 1 Newton. Maka sigma Fy sama dengan 0. N kurang V sama dengan 0. Min V ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi N sama dengan V. Keterangannya seperti ini. Oke. Kita lanjut dengan kasus berikut. Nah, benda ditarik dengan gaya F miring ke atas membentuk sudut. Kalau yang tadi kan sejajar dengan bidang permukaan searah sumbu X, ini kan membentuk sudut. Nah, kita gambarkan diagram benda bebasnya seperti ini. Karena F-nya miring, maka kita proyeksikan F cos theta dengan F sin theta. Ini adalah konsep dari vektor, ya. Jangan lupa, ini adalah konsep vektor. Ketika benda ditarik dengan miring, itu kita akan proyeksikan tegak lurus F cos theta dan F sin theta searah sumbu Y dan searah sumbu X. Kemudian ada gaya normal, terus ada gaya berat, dan ada gaya F. Nah, ini berarti bidang kasar. Nah, sekarang kita lihat. Pada sumbu X, itu gaya F menyebabkan benda tidak bergerak. Oke, benda tidak bergerak berarti gaya F-nya di sini itu kecil sehingga benda tersebut tidak bergerak. Maka berlaku hukum 1 dan 2 Newton. Mari kita lihat. Nah, kita gambarkan diagram benda bebasnya. Kita gambarkan sumbu koordinatnya sumbu X. Kemudian ada gaya yang tadi kita proyeksikan sebesar F cos theta, dan di sini ada gaya gesek sebesar F. Maka berlaku hukum 2 Newton. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Maka kita lihat jumlah gaya yang bekerja searah sumbu X itu ada dua, yaitu F cos theta dan F gesek. Nah, ke kanan positif, ke kiri negatif. Maka F cos theta kurang F sama dengan M kali A. Kita tahan, karena F di sini, kalau kita buka buku atau sumber belajar lainnya, itu F itu sama dengan mu kali N. Maka kita tahan sebentar, kita analisis sumbu Y, gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y. Nah, pada sumbu Y itu kita gambarkan koordinat sistem koordinat sumbu Y. Nah, kita analisis ada dua gaya yang bekerja, ada gaya normal dan gaya berat. Oh ya, lupa, satunya adalah gaya F sin theta. Nah, di sini berlaku hukum 1 Newton. Mengapa? Karena benda tidak bergerak searah sumbu Y. Maka sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y itu ada gaya normal, gaya berat, dan gaya F sin theta. Nah, F sin theta dan gaya normal itu searah, jadi kita anggap positif, dan yang ke bawah arahnya negatif. Jadinya gaya F sin theta ditambah gaya normal kurang W sama dengan 0. Min W ini kita pindahkan ke arah kanan menjadi F sin theta tambah gaya normal sama dengan gaya berat. Nah, yang kita tentukan adalah gaya normal sama dengan M kali G kurang F sin theta. Kita simpan, kita lanjut kembali ke F cos theta kurang F sama dengan MA. Maka F cos theta dikurangi mu S kali N sama dengan M kali A. Nah, di sini ada komponen gaya normal. Nah, gaya normal ini kita substitusikan menjadi MG min F sin theta.
Nah, kenapa di sini mu S? Karena ini kan pada bidang kasar. Nah, mu S ini terjadi karena ketika diberikan gaya F, benda tidak bergerak. Harusnya kan mu K, kinetis. Mu kinetis, koefisien gesek kinetis. Namun, benda tidak bergerak, maka kita gunakan mu S, koefisien gesek statis. Nah, kita lanjut. Nah, F cos theta ini kita jadikan F, karena F punya nilai, cos theta juga punya nilai. Kalau dikalikan, maka hasilnya nilai juga sebesar F dikurangi mu S dikalikan mg kurang F sin theta sama dengan M kali A. Karena di sini percepatannya 0, maka F sama dengan mu S kali mg kurang F sin theta. Seperti itu. Lanjut, bagaimana kalau ketika berada pada bidang kasar diberikan gaya miring membentuk sudut, namun benda tersebut bergerak? Mari kita lihat. Nah, seperti yang kita lakukan, kita analisis dan tinjau pada sumbu X. Kita gambarkan diagram benda bebas pada sumbu X. Itu ada gaya F cos theta dan juga ada gaya gesek. Maka berlaku hukum 2 Newton, sigma Fx sama dengan M kali A. Jadi F cos theta kurang F gesek sama dengan M kali A. Kita tahan sebentar, kita tinjau di sumbu Y. Nah, kita gambarkan sumbu Y, kemudian kita analisis gaya yang bekerja, yaitu gaya normal, gaya berat, dan gaya F sin theta. Nah, berlaku hukum 1 Newton, di mana jumlah gaya-gaya yang bekerja secara sumbu Y itu sama dengan 0. Jadi jumlah gaya yang bekerja secara sumbu Y itu ada 3, yaitu gaya normal, gaya F sin theta, dan gaya V. Sementara gaya normal dan F sin theta itu searah, maka ini positif, dan ini gaya berat negatif. Kita operasikan F sin theta ditambah gaya normal dikurang V sama dengan 0. F sin theta tambah N sama dengan V. N sama dengan mg kurang F sin theta. Nah, nilai yang ini kita gunakan untuk menyelesaikan tinjauan di sumbu X. Karena benda bergerak, maka F cos theta dikurangi mu K. Ya, sebelumnya tadi kan benda tidak bergerak, maka itu kita gunakan mu S, koefisien gesek statis. Nah, ini karena benda sudah bergerak, maka mu K dikali N sama dengan M kali A. Substitusikan N dengan mg kurang F sin theta. Jadinya F kurang mu K kali mg kurang F sin theta sama M kali A. Maka F kurang mu K kali mg kurang F sin theta sama dengan M kali A. F sama dengan mu K mg kurang F sin theta ditambah MA. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Bagaimana benda didorong dengan gaya F miring ke bawah membentuk sudut? Nah, kita gambarkan koordinat sistem sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita buatkan diagram benda bebas seperti ini. Ada gaya F, ada gaya normal, ada juga F sin theta, F cos theta, dan gaya gesek. Nah, kita analisis sumbu X seperti ini. Gaya F menyebabkan benda bergerak bidang licin, maka berlaku hukum 1 dan 2 Newton. Nah, ini adalah secara sumbu X, itu F cos theta, terus ada gaya gesek. Oh maaf, bukan bidang licin ya, di sini adalah bidang kasar. Maka berlaku hukum 2 Newton, itu sigma Fx sama dengan M kali A. Karena yang secara sumbu F itu ada 2 gaya, maka F cos theta kurang F gesek sama dengan M kali A. Maka A sama dengan F cos theta kurang F per M. Nah, bagaimana dengan sumbu Y? Kita gambarkan sumbu koordinat sumbu Y, kemudian kita analisis gaya. Ada gaya berat, gaya normal, ada gaya F sin theta. Nah, F sin theta yang bergerak ke arah bawah. Jadi berhukum 1 Newton, yang mana sigma Fy sama dengan 0. Kita tinjau jumlah gaya yang bekerja secara sumbu Y, itu ada gaya normal dikurangi F sin theta kurang W sama dengan 0. M sama dengan mg tambah F sin theta. Nah, keterangannya seperti ini. Ya, sama seperti sebelumnya, namun yang membedakan adalah tanda operasi. Nah, demikian pembahasan tentang aplikasi hukum Newton pada bidang datar dengan permukaan
licin dan kasar sesuai kondisi. Terima kasih, nantikan video-video selanjutnya. Video selanjutnya saya akan membahas aplikasi hukum Newton pada bidang miring, baik permukaan licin maupun kasar. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.